Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap anak-anak semua sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Kasma. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu PKLH. Namun sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah bersama-sama kita berdoa agar kegiatan kita hari ini dimudahkan dan dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan melanjutkan pembelajaran PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Dengan KD 3.2 dan 4.2. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, setelah mengamati tanah, anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri tanah yang terdapat di lingkungan sekitar rumah maupun di sekolah dengan baik. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan diskusi, anak-anak dapat mendeskripsikan ciri-ciri tanah subur maupun tidak subur di lingkungan sekitar dengan baik. Bab 2, mengenal tanah. Hari ini Ibu melanjutkan pembelajaran dari minggu lalu di bab 2, mengenal tanah ya. Di sini Ibu akan mengingatkan kembali, mengulang kembali pembelajaran sebelumnya. Manusia, hewan, dan tumbuhan hidup di bumi. Bumi merupakan ciptaan Tuhan. Tanah, air, dan udara juga merupakan ciptaan Tuhan. Tanah merupakan bentukan alam. Tanah adalah lapisan paling atas permukaan bumi. Nah, anak-anak, manusia, hewan, dan tumbuhan, serta tanah, air, juga udara itu adalah ciptaan Tuhan. Ya. Tanah itu salah satunya merupakan bentukan alam. Tanah itu adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, yaitu tempat tinggal kita ya di bumi. Bagian A, ciri-ciri tanah. Sebelumnya minggu lalu Ibu sudah menjelaskan ciri-ciri tanah. Hari ini Ibu akan mengingatkan kembali apa saja ciri-ciri tanah tersebut. Yang pertama, tanah sebagai penyimpan air. Ciri tanah kedua yaitu tidak semua tanah dapat menyimpan air dengan baik. Yang ketiga, tanah yang subur adalah tanah yang banyak mengandung zat hara. Yang keempat, semakin baik menyimpan air, maka tanah dapat terhindar dari erosi. Nah, kalau yang ini adalah pengertian dari hara. Nah, zat hara. Hara adalah bermacam-macam mineral yang terdapat di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis ya. Kita lanjut selanjutnya mari kita mengamati di bagian B ya, lanjutannya perbedaan tanah subur dan tidak subur. Nah, Anda bisa melihat gambar di bagian A yaitu tanah subur ya. Ini adalah contoh ya, gambar contoh tanah subur ya. Tentunya kalau tanah subur itu tanamannya tumbuh subur ya, tinggi ya. Nah, seperti ini nih, tumbuh subur, tinggi ya. Nah, ini yang dinamakan tanah subur ya. Baik untuk ditanami tanaman. Gambar yang B adalah gambar tanah tandus. Bandingkan gambar A dan gambar B ya. Ini tandus, tidak ditumbuhi oleh tanaman ya. Nih, kalau yang A
ditumbuhi tanaman karena tanahnya subur, sedangkan ini tidak ditumbuhi tanaman karena tanahnya tandus. Nah, mari kita deskripsikan perbedaan antara gambar A dan gambar B. Nah, apakah gambar A lebih banyak menyimpan air? Apa jawabannya? Ya, jawabannya iya. Karena gambar A memiliki rongga-rongga yang cukup untuk menyimpan unsur hara, air maupun udara. Sehingga tanah subur ini lebih banyak menyimpan air. Kemudian, mengapa gambar B memiliki sedikit tanaman? Jawabannya karena terjadinya pengikisan lapisan tanah atau erosi tanah dan penguapan unsur hara. Nah, kenapa tadi gambar B itu sedikit tanamannya ya? Karena tanah tandus ini terjadi pengikisan lapisan tanah sehingga terjadi erosi tanah dan penguapan unsur hara. Sehingga tanaman susah tumbuh di sini di tanah tandus ya, karena tanahnya kurang menyerap air ya, sehingga terjadi erosi tanah dan penguapan unsur hara, sehingga tanahnya kurang subur ya. Nah, mari kita menyimpulkan. Nah, tanah adalah lapisan paling atas bumi. Ciri-ciri tanah yaitu apa saja? Ciri-cirinya berwarna gelap, berwarna merah kekuningan, dan berwarna coklat tua. Ciri tanah kedua yaitu menyimpan air. Yang ketiga memiliki zat hara. Dan terdapat hewan penyubur tanaman seperti cacing. Tidak semua tanah dapat ditumbuhi tanaman dengan baik ya. Seperti tadi itu tanah tandus, tanah pasir, tanah liat itu adalah tanah yang susah ya ditumbuhi tanaman dengan baik. Dapat tumbuh tapi tidak sebaik dengan tanah humus ya. Kemudian semakin sedikit nutrisi tanah, maka tanah menjadi kurang subur. Seperti yang tadi ya di tanah tandus, tanah liat maupun tanah pasir ya. Dia kenapa? Karena nutrisinya tanah dianya sangat rendah ya. Sehingga tanah tersebut kurang subur untuk tanaman. Kemudian ada tanah yang subur, ada juga tanah yang tidak subur. Nah, cirinya tanah yang subur apa saja? Tentunya banyak zat hara atau humus. Lalu mudah menyimpan air. Warnanya agak gelap dan terdapat banyak cacing. Nah, mau tahu cacing itu membuat tanah menjadi gembur loh ya. Dengan aktivitasnya cacing dalam tanah ya, sehingga membuat tanahnya menjadi gembur, membuat rongga-rongga dalam tanah sehingga airnya mudah menyerap dengan baik. Nah, anak-anak, demikianlah materi Ibu hari ini di bab 2, mengenal ciri-ciri tanah maupun mengenal perbedaan tanah subur maupun tidak subur. Selamat belajar anak-anakku semua. Terima kasih. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.